Panggung politik Indonesia kembali diwarnai isu lama, keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Meski sudah berkali-kali dibantah dan dijelaskan oleh pihak terkait, keraguan terhadap dokumen pendidikan Presiden seolah tak pernah benar-benar padam. Setiap kali suhu politik memanas, isu ini kembali diangkat ke permukaan, seakan menjadi senjata ampuh untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. Isu ini, seperti bara dalam sekam, kembali menyala di pertengahan 2025, memicu perdebatan sengit di ruang digital dan media sosial. Ribuan komentar bermunculan, mulai dari yang mendukung hingga yang menuduh, memperlihatkan betapa sensitifnya topik ini di mata masyarakat. Trending topik di berbagai platform menjadi bukti bahwa polemik ini bukan sekadar rumor, melainkan telah menjadi perbincangan nasional yang sulit diabaikan. Para penuduh kini tampil lebih percaya diri, mengklaim temuan baru dan mempertanyakan detail dokumen pendidikan Presiden. Mereka menyoroti perbedaan kecil dalam dokumen, membandingkan tanda tangan, hingga menelusuri jejak pendidikan Jokowi dari masa ke masa. Setiap detail, sekecil apapun, dijadikan bahan analisis dan perdebatan. Isu ini cepat membelah publik, menjadi amunisi bagi lawan politik, dan menimbulkan polarisasi tajam. Di satu sisi, ada yang yakin bahwa tuduhan ini hanya upaya menjatuhkan Presiden. Di sisi lain, ada yang benar-benar meragukan keaslian dokumen tersebut. Diskusi di warung kopi hingga demonstrasi di jalanan, semua terpecah oleh isu yang sama. Mengapa isu ini terus muncul? Apakah karena kurangnya transparansi, atau karena ada pihak-pihak yang sengaja memelihara keraguan demi kepentingan tertentu? Jurnalis dan pengamat politik pun berlomba-lomba mencari fakta, namun jawaban yang pasti masih sulit ditemukan. Apakah murni pencarian kebenaran, atau ada agenda politik tersembunyi? Banyak yang menduga, isu ini sengaja dihembuskan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain yang lebih substansial. Di balik layar, strategi politik terus dimainkan, dan publik menjadi penonton sekaligus korban dari narasi yang dibangun. Ijazah menjadi alat efektif untuk menggoyang legitimasi pemimpin, membuat seluruh karier dan pencapaian ikut dipertanyakan. Tidak hanya Jokowi, isu serupa pernah menimpa tokoh-tokoh lain di Indonesia, menandakan betapa pentingnya dokumen pendidikan dalam persepsi publik terhadap integritas seorang pemimpin. Media, ahli hukum, dan politisi ramai-ramai berkomentar, memaksa publik memilih narasi di tengah kabut informasi. Setiap pihak membawa argumen dan data versi mereka sendiri, membuat masyarakat semakin bingung membedakan mana fakta dan mana opini. Pada akhirnya, polemik ijazah ini bukan sekadar soal dokumen, tapi cerminan pertarungan narasi di panggung politik nasional. Isu ini menguji ketahanan demokrasi, kecerdasan publik, dan integritas para pemimpin bangsa. Sampai kapan polemik ini akan berakhir? Hanya waktu dan kejelasan informasi yang bisa menjawabnya. Di tengah memanasnya isu ijazah Presiden Jokowi, tim hukum beliau muncul ke hadapan publik dan mengungkap narasi baru yang mengejutkan. Mereka tidak hanya membantah tuduhan terkait keaslian dokumen, tetapi juga menyoroti adanya pola serangan yang lebih terstruktur dan sistematis. Menurut mereka, ini bukan sekadar polemik administratif, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menyingkirkan Jokowi dari panggung politik nasional. Ada dugaan kuat bahwa terdapat upaya sistematis dan terorganisir untuk mengasingkan Jokowi dari pusat kekuasaan politik. Isu ini berkembang di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, di mana berbagai pihak saling berebut pengaruh dan posisi menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden. Rivai Kusumanegara, salah satu anggota tim hukum, menyebut secara terbuka bahwa ada strategi tertentu yang sengaja dirancang agar Jokowi terisolasi dari para pejabat negara. Tujuannya jelas, melumpuhkan pengaruh politik Jokowi setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden, sehingga peran dan suaranya di masa depan bisa diminimalisir. Tuduhan ini pun menggeser fokus publik dari sekadar persoalan dokumen ijazah ke dugaan adanya konspirasi politik tingkat tinggi. Isu yang awalnya tampak sederhana, kini berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan arah politik nasional. Pengasingan Jokowi dianggap sebagai manuver strategis untuk menata ulang peta kekuatan nasional. Banyak yang menilai, langkah ini dilakukan demi membuka jalan bagi aktor-aktor politik baru, sekaligus membatasi ruang gerak Jokowi dan loyalisnya dalam percaturan politik ke depan. Dengan demikian, isu ijazah bukan lagi sekadar kasus tunggal atau persoalan legalitas, melainkan bagian dari strategi besar yang melibatkan banyak kepentingan.
Setiap dokumen, setiap tuduhan menjadi alat dalam pertarungan politik yang lebih luas. Publik Indonesia perlu memahami konteks yang lebih dalam dari isu ini, agar tidak terjebak pada perdebatan di permukaan saja. Penting untuk melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari narasi yang berkembang, serta bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab publik adalah, benarkah ini hanya soal ijazah, atau sebenarnya tentang masa depan pengaruh politik Jokowi dan arah perjalanan bangsa ke depan? Tim hukum Presiden menegaskan, motif di balik tuduhan ijazah sudah bergeser dari pencarian kebenaran ke agenda politik. Isu ini melebar ke berbagai topik, menciptakan ketidakpercayaan luas terhadap pemerintah. Diskusi soal ijazah merembet ke isu media sosial, peran wakil presiden, hingga ajakan pemaksulan. Pola ini menunjukkan desain besar ijazah hanya pemicu untuk mobilisasi opini publik. Tokoh-tokoh penggerak isu ini dikenal sebagai oposan, memperkuat aroma politis. Publik wajar mencium motif politik, bukan sekadar kontrol sosial. Pertarungan ini bukan lagi soal dokumen, tapi soal kekuasaan dan pengaruh di jantung politik Indonesia. Negara tak tinggal diam menghadapi tuduhan ijazah palsu. Kasus ini sudah melalui proses hukum resmi. Bareskrim Polri melakukan penyelidikan mendalam, memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, dan memverifikasi bukti. Setelah proses komprehensif, polisi menyimpulkan tak ada unsur pidana. Ijazah Jokowi dinyatakan asli secara hukum. Gugatan perdata pun ditolak pengadilan. Namun, keputusan hukum ini tak mampu membungkam narasi yang terlanjur menyebar. Fakta hukum tenggelam di tengah derasnya tuduhan dan spekulasi. Opini publik yang terbentuk di luar pengadilan lebih kuat dari fakta hukum. Inilah tantangan utama dalam era politik penuh polarisasi. Kepolisian tak hanya mengandalkan dokumen, tapi juga uji laboratorium forensik untuk membuktikan keaslian ijazah. Pada Mei 2025, hasil Lab 4 Bareskrim Polri menegaskan ijazah Jokowi asli dan otentik. Tim forensik membandingkan ijazah Jokowi dengan 3 rekan seangkatannya di UGM. Hasilnya identik. Semua elemen fisik, kertas, tinta, stempel tanda tangan, konsisten dengan standar UGM tahun 1995. Bukti ilmiah ini memperkuat kesimpulan hukum. Namun, di tengah sentimen politik, fakta ilmiah pun sering diabaikan. Perdebatan tetap berlanjut, meski bukti sudah jelas. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya polarisasi mengalahkan fakta. Meski bukti hukum dan forensik sudah jelas, sejumlah kelompok tetap menolak hasil penyelidikan. Kelompok seperti TPUA, Egy Sujana, dan Roy Suryo konsisten meragukan keaslian ijazah, mengabaikan proses hukum. Penolakan ini didasari interpretasi sendiri dan narasi tandingan, bukan argumen ilmiah. Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Fakta kini dilihat melalui kacamata politik, bukan objektivitas. Penolakan lebih bersifat politik, menjaga isu tetap hidup sebagai amunisi delegitimasi. Dalam perang narasi, kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling gigih membangun cerita, bukan kebenaran. Polemik ijazah yang semula hanya menjadi perbincangan hangat di media sosial, kini telah merambah ke ranah hukum. Isu yang awalnya berkembang liar di ruang publik, berubah menjadi aksi nyata saling lapor antar kelompok yang terlibat. Masing-masing pihak merasa perlu membela diri dan mencari keadilan melalui jalur resmi, menandakan betapa seriusnya dampak dari polemik ini terhadap masyarakat luas. Pendukung Jokowi mengambil langkah tegas dengan melaporkan balik para penuduh ke polisi. Mereka menuduh pihak lawan telah melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan hoaks yang merugikan reputasi. Proses pelaporan ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap tuduhan yang dianggap tidak berdasar. Suasana di kantor polisi pun semakin ramai, menandakan eskalasi konflik yang kini masuk ke ranah hukum. Laporan-laporan baru ini membuka babak baru dalam polemik yang sedang berlangsung. Para penuduh yang sebelumnya vokal di media sosial kini harus menghadapi proses hukum sebagai terlapor. Polisi mulai memeriksa dokumen, mengumpulkan bukti, dan memanggil saksi-saksi untuk memperjelas duduk perkara. Proses hukum pun berjalan, menandai pergeseran dari perdebatan di ruang publik ke penyelesaian di meja penyidikan. Polda Metro Jaya kini menangani setidaknya 5 laporan terkait kasus ini. Puluhan saksi dari kedua kubu telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Proses pemeriksaan berlangsung intensif, dengan aparat kepolisian berupaya menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah sorotan publik yang begitu besar. Setiap detail diperiksa, setiap pernyataan dicatat, demi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Fenomena saling lapor ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum masih cukup kuat. Meski demikian, jurang politik di antara kelompok yang berseteru tampak semakin dalam. Diskusi dan perdebatan yang tadinya berlangsung di ruang publik kini bergeser ke ranah hukum, memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Pengadilan pun kini menjadi arena utama pertarungan argumen dan bukti, menggantikan dialog publik yang sebelumnya mendominasi. Setiap pihak berusaha membuktikan kebenaran versinya di hadapan hakim. Proses persidangan menjadi sorotan, karena disinilah keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan fakta dan hukum, bukan sekadar opini atau persepsi. Di tengah proses hukum yang berjalan, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batas. Ketika opini berubah menjadi tuduhan tanpa dasar atau penyebaran hoaks, maka konsekuensi hukum pun menanti. Pengadilan menjadi tempat untuk menguji kebenaran, sekaligus mengingatkan bahwa setiap ucapan dan tindakan di ruang publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Kini, publik menanti dengan penuh harap dan rasa penasaran siapa yang akhirnya akan terbukti benar di pengadilan. Proses hukum yang berjalan menjadi cerminan dinamika demokrasi, di mana keadilan dan kebenaran diuji secara terbuka. Semua mata tertuju pada pengadilan, menunggu hasil akhir dari pusaran isu yang telah mengguncang masyarakat. Polri sadar, hasil penyelidikan belum sepenuhnya meredam keraguan publik. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen transparansi, termasuk melibatkan pengawas eksternal dalam penanganan kasus sensitif. Pengawas eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, atau akademisi diharapkan jadi jembatan antara Polri dan publik. Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci membangun kepercayaan. Lembaga negara tak bisa lagi bekerja tertutup. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Langkah ini sinyal positif. Kritik publik dijawab dengan keterbukaan, bukan kekuatan. Komitmen transparansi penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah polarisasi makin dalam. Kisah ijazah Jokowi mengajarkan pentingnya merawat akal sehat di tengah badai politik. Isu bisa dieksploitasi demi kepentingan sesaat, mengabaikan dampak jangka panjang pada kepercayaan publik. Warga negara harus skeptis, mencari klarifikasi dari sumber kredibel sebelum menyebarkan informasi. Dialog sehat dan perbedaan pandangan adalah kunci demokrasi, bukan saling hujat. Ruang diskusi harus diisi argumen dan data, bukan caci maki. Isu politik akan datang dan pergi, tapi masyarakat yang matang akan tetap bertahan. Pilihan ada di tangan kita, terpolarisasi atau bersatu dalam kebijaksanaan. Merawat akal sehat adalah tugas bersama demi masa depan demokrasi Indonesia.